Good morning, student. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan mengamati bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, Bapak akan bercerita terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah merayakan ulang tahun? Ada? Yang pernah merayakan ulang tahun? Sekali. Udah? Ada pernah? Oke. Sekarang ulang tahun itu kira-kira banyak gak yang perlu disiapkan? Banyak dipersiapkan ya. Nah, Bapak akan bercerita tentang ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Jadi, pada umur Bapak yang 10 tahun, Bapak ingin banget merayakan ulang tahun yang 10. Waktu itu, Bapak sudah ingin ada banyak orang yang datang, terus ada hiburannya. Waktu itu ada badut. Nah, itu pengen banget undang badut ke acara ulang tahun. Terus kita nyanyi bersama-sama, dapat hadiah. Bapak bisa berikan bingkisan untuk yang teman-teman Bapak yang datang. Terus makan-makan. Nah, itu yang saat itu. Tetapi ketika hal itu tiba, ya, ada kejadian yang sampai ulang tahun Bapak itu tidak jadi dirayakan pada hari itu. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Jadi waktu itu kan bingkisannya itu beli beberapa snack di pasar. Nah, ketika sampai di pasar, tiba-tiba snack yang Bapak inginkan itu kalau nggak salah namanya coklat ya. Ada satu merek itu Bapak lupa namanya, pokoknya coklat. Coklat itu tidak ada di pasar, beli kosong. Nah, Bapak, baik anak-anak. Nah, dari semua hal yang kenapa? Aman? Oke, tolong diperhatikan. Jadi dari semua hal yang kalian sebutkan tadi, sekarang kalian akan ada satu cara untuk bisa merencanakan pesta ulang tahun dengan membagi tugas dan jadi lebih kecil. Contohnya, siapa di sini yang pernah membuat kue? Pernah? Gena pernah? Hikmah pernah? Kira-kira kalau kue itu berarti butuh apa saja ya? Bahan-bahannya apa saja? Telur, terigu, garam, baking soda, air, mentega, putih, telur, pewarna makanan ada juga yang pewarna ya. Oke, nah itu adalah satu contoh. Misalnya dalam suatu kelompok berarti tugasnya berarti membuat kue. Berarti ada yang nyiapin terigu, ada yang ada yang menyiapkan telur, wadah dan sebagainya. Jadi artinya kalian ketika merencanakan kegiatan kalian dan untuk menyelesaikan masalah, maka kalian boleh membaginya ke masalah-masalah kecil. Jadi kan awalnya besar tuh kue.
Berarti kalau kita bagi tugas di sini ini misalnya kelompok kue. Berarti Irza bagian nuangin terigu misalnya dan ngocok misalnya. Undi terigunya misalnya. Wisma bagian menghias kuenya misalnya. Irmi bagian menata kuenya. Nah, itu adalah satu contoh tugas daripada salah satu tugas dari masing-masing untuk membuat kue. Oke? Selanjutnya, anak-anak. Oke, sekarang kali ini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan ketika pesta ulang tahun? Bapak akan memberikan waktu 1 menit untuk berpikir, ya, dimulai dari sekarang. Apa? Sebutkan satu hal yang harus disiapkan dalam ulang tahun. Apa? Balon, saldi, kue, apa lagi? Apa? Hadiah. Apa? Oh, hadiah. Oke, Arjun. Hiasan. Risma. Dekorasi. Bingkisan. Apa Pak? Bingkisan. Hikmah apa? Pikirkan satu. Lilin. Oke, Ayu. Kalau Pak sama juga Pak. Berarti kalian memikirkan hal yang sama. Lilin. Apa Pak? Balon. Cika. Kue. Oke, lanjut. Jadi kali ini Bapak akan memberikan sebuah tugas kalian adalah untuk menuliskan apa saja yang akan kalian lakukan pada setiap kelompoknya untuk merencanakan, untuk melaksanakan pesta ulang tahun. Oke, untuk duduk siap. Duduk siap. Untuk menghadap ke depan nanti. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan tugas tertentu. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Oke. Untuk kelompok 1 itu mendapatkan tugas untuk makanan, ya. Jadi tolong makanan disiapkan. Ya, kamu mau buat apa, bahan-bahan apa disiapkan. Kelompok 2 mendapatkan tugas untuk mendekorasi. Ya. Oke. Kelompok 3 bertugas untuk menyiapkan hiburan. Oke. Kelompok 4 bertugas untuk menyiapkan bingkisan. Ya, kira-kira bingkisan apa yang akan kamu sediakan, lalu bungkusnya apa dan seterusnya. Untuk kelompok 5 itu menyiapkan rangkaian acara. Kira-kira acaranya mau ngapain saja. Ya, dari awal sampai akhir. Pertama bisa ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain sampai akhir. Dan kelompok 6 terakhir yang nadanya lain bertugas untuk memikirkan bagaimana bentuk undangan yang akan diberikan ke temanmu. Coba lihat semuanya. Jadi kelompok Gena bertugas itu untuk merancang sebuah undangan dan siapa saja mengundangnya. Oke? Apakah ke temannya, ke keluarga, ke saudara semuanya. Jadi tolong siapkan siapa saja yang diundang ke pesta ulang tahun, gitu ya. Oke, baik. Bapak akan berikan pohon ini, namanya diagram pohon.
Jadi masing-masing yang harus kamu lakukan dari makanan, kira-kira makan apa saja di sini dijelaskan di sini semua ya. Oke. Lalu kalau misalnya dekorasinya apa saja disiapkan di sini. Lalu kalau misalnya undangan siapa saja di sini, bentuk undangannya seperti apa? Tolong didiskusikan dengan teman satu kelompok. Perhatikan, perhatikan. Ya. Lalu dikerjakan waktu kalian adalah 20 menit. Paling lama, lebih cepat lebih baik. Dimulai dari fisik ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang Bapak pengen masing-masing dari kalian bersama-sama. Misalnya nih, kita akan merayakan pesta ulang tahun salah satu teman kita. Nah, lalu kalian dengan tugas untuk menyiapkan seluruh pesta ulang tahun sesuai dengan diagram pohon yang dilakukan. Ya, misalnya contoh. Jadi, misalnya kalian disuruh untuk menyambut tamu, berarti dari kelompok sini itu akan menyambut tamu. Jadi simulasi menyambut tamunya seperti apa? Jadi berlatih. Contoh lainnya, misalnya kelompok 1. Di sini tertulis kue. Berarti mereka akan simulasi membuat kue. Jadi berpura-pura sedang membuat kue. Gitu ya. Lanjut. Kelompok hiburan, misalnya, Vicky perhatikan. Nah, misalnya ingin mengundang melakukan permainan. Nah, berarti nanti dicoba permainan sedang bermain permainan apa? Katanya gitu ya. Jadi simulasi. Dekorasi berarti sedang menyusun ini. Dekorasi balonnya tadi dulu atau pokok aja ya. Simulasi. Ya. Oke, baik. Itu saja anak-anak. Mari kita mulai. Sudah siap, Mina? Jangan mengantuk. Oke? Siap. Sekarang kita simulasi, lakukan semuanya bersama-sama ya. Waktu kalian 10 menit untuk melakukan simulasi dan sekarang masing-masing. Sudah siap untuk simulasi? Oke, baik, kita mulai dari kelompok Alfa dan kawan-kawan. Tepuk tangan. Karena kalau misalnya kondisi gini, apa yang terjadi kalau satu bagian yang kamu kerjakan dalam praktik tadi itu tidak dikerjakan, misalnya tidak ada undangan, misalnya tidak ada
tidak ada kue. Misalnya tidak ada hiburan. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan tuliskan jawabannya. Kan sebenarnya anak-anak tugas yang praktik di depan itu kan sebetulnya kan satu acara yang sama kan, pesta ulang tahun kan. Nah kan pasti ada terhubung kan. Misalnya contoh terhubungnya gini, kamu tidak bisa mengadakan acara tiup lilin ketika tidak ada kue, betul kan? Atau acara pesta ulang tahun tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada undangan, betul? Tuh. Atau kalau misalnya acaranya tidak seru kalau misalnya tidak ada hiburan, betul? Nah, maka menurutmu pertanyaan adalah, menurut kamu bagaimana tugas yang kamu kerjakan itu terhubung dengan kelompok lainnya? Ulangi, menurut kamu bagaimana pertanyaannya, menurut kamu bagaimana tugas yang kamu kerjakan itu terhubung dengan kelompok lain? Gimana caranya biar terhubung? Kamu mendapatkan tugas misalnya mendapat hiburan. Kamu menentukan dari acara, gimana biar terhubung? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, gampang ya. Misalnya contoh, ada acara tiup lilin. Kamu bikin kue tugasnya. Gimana biar ada lilin, biar terhubung ketika acara ini. Nah, gimana caranya? Ya, gimana biar mereka tahu kamu buat kue? Gimana caranya? Apa? Berarti apa kasih tahu itu masuk apa disebutnya? Ya. Oke. Jadi anak-anak, ketika kamu mendapatkan kegiatan, sekali ulangi, lalu bisa bekerja sama, berbagi tugas lah. Nah, maka ketika kamu ingin berbagi tugas, maka itu kamu memecahkan masalah menjadi lebih kecil, dan itu disebutnya itu namanya dekomposisi. Apa namanya? Dekomposisi. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran kita akan lanjutkan ke kuis. Kalian diharuskan memilih jawaban, ya, yang benar dan salah, ya. A, B, atau C, ya. Nomor 1. Langsung jawaban. Tulis A, B, C, atau D. Dengarkan dengan baik, ya. Mari kita kuis. Nomor 1. Masalah utama yang dibahas hari ini adalah A. Cara membuat robot. B. Menyiapkan pesta ulang tahun agar berjalan lancar. C. Bermain game komputer. D. Menggambar dekorasi kelas. Silakan ditulis A, B, C, atau D. Ya, boleh itu ABC-nya saja. Baik. Ya. Oke. Nomor 2. Apa arti dekomposisi? A. Menyusun pola. B. Menghapus informasi. C. Mengulang langkah. D. Memecah masalah besar menjadi kecil. Ya? Nomor 3.
Kita perlu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. A. Agar terlihat lebih rumit. B. Agar mudah dikerjakan dan dipahami. C. Agar bisa dikerjakan sendiri. D. Agar lebih cepat selesai tanpa rencana. Baik anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi anak-anak, halo. Terakhir. Kalau misalnya kita menghadapi masalah yang besar, maka boleh nggak kita pecah menjadi masalah kecil? Boleh nggak? Boleh nggak kita berbagi tugas? Nah, maka dengan cara kita berbagi kecil dan berbagi tugas, maka itu disebut apa? Dekomposisi. Jadi kesimpulannya adalah ketika kamu bisa berpikir dekomposisi, maka kamu bisa mengatasi masalah sebesar apapun. Ya. Dan itu yang diharapkan oleh Bapak ketika kamu belajar coding dan kecerdasan artifisial ini. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.